Awalnya sombong yakin timnya bakal menang lawan Indonesia. Bek Filipina ini langsung ciut mentalnya usai Sintayong umumkan dua pemain yang akan menjadi senjata rahasianya lawan Filipina nanti. Siapakah kira-kira yang dimaksud Sintayong tersebut? Apakah kedua pemain itu akan menghancurkan kesombongan bek Filipina? Berikut ulasannya. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu semuanya. Diungkap langsung oleh Ahmad Maulana. Sempat diragukan ternyata skuad Garuda dalam keadaan yang baik-baik saja mentalnya walau habis dikalahkan Vietnam di pertandingan sebelumnya. Apa sebenarnya yang menjadikan mereka semua tetap kuat dan tak goyah sama sekali? Simak baik-baik. Wow, ini baru top mantap luar biasa. Kabar yang akan membuat fans timnas Indonesia bergairah dan semangat dalam menjalani hidup. Pelatih striker timnas Indonesia akan temukan penyerang maut tajam dan mematikan di depan gawang lawan. Akankah timnas Indonesia semakin terbantu untuk lolos ke Piala Dunia dengan penyerang tersebut? Simak detail dan fakta lengkapnya hanya di sini. Beginilah respon luar biasa Ketua Umum Kebanggaan kita Erick Thohir usai melihat ranking FIFA Timnas Indonesia kembali turun. Kira-kira hal apa ya yang akan dilakukan oleh Pak Ketum agar ranking FIFA Timnas Indonesia naik lagi? Apakah akan beruji coba dengan negara-negara besar? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Awalnya sombong yakin timnya bakal menang lawan Indonesia. Bek Filipina ini langsung ciut mentalnya usai Sintayong umumkan dua pemain yang akan menjadi senjata rahasianya lawan Filipina nanti. Siapakah kira-kira yang dimaksud Sintayong tersebut? Apakah kedua pemain itu akan menghancurkan kesombongan bek Filipina? Berikut ulasannya. Bek timnas Filipina Adrian Ugelvic sesumbar dan sombong timnya bakal menghajar timnas Indonesia di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024. Pasalnya Ugelvic merasa Filipina akan melakukan segalanya dan sudah berjuang keras selama di Piala AFF 2024 sehingga ia merasa timnya layak menang. Timnas Filipina akan berhadapan dengan Indonesia di laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Laga krusial di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu akan menjadi penentu nasib kedua tim. Mengingat kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin dan masih mempunyai peluang untuk lolos ke semifinal. Apalagi timnas Myanmar yang juga menyisakan 1 pertandingan juga mempunyai 4 poin. Sebab itu laga terakhir diprediksi akan berjalan sangat sengit. Hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos ke babak 4 besar Piala AFF 2024. Timnas Vietnam yang merupakan pemuncak klasemen sejauh ini telah mendapatkan 7 poin. Menjelang pertandingan krusial, Ugelvic mengaku tak gentar dengan timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu menegaskan The Ascals julukan timnas Filipina sejatinya pantas memenangkan setiap pertandingan. Saat memilih bermain untuk tim nasional, kami melakukan segalanya dan siap berkorban untuk tim, kata Ugelvic dilansir dari The Tao 247, Kamis 19 Desember 2024. Kami pantas menang melawan semua lawan di grup ini, tegasnya. Sementara itu, timnas Filipina langsung melakukan perjalanan ke Indonesia usai menahan imbang Vietnam 1-1 pada Rabu 18 Desember 2024 kemarin. Timnas Indonesia tentu akan lebih diuntungkan karena mempunyai waktu istirahat lebih panjang. Di sisi lain, Adrian Ugelvic pasti tidak akan sombong atau sesumbar seperti pernyataannya di atas. Apabila pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengumumkan 2 pemain andalannya yang akan menjadi senjata tajam saat kedua tim bertemu dalam laga pamungkas fase grup B ASEAN Cup 2024. Sintayong secara terang-terangan bisa saja menyebutkan 2 pemain andalannya, yang saat ini masih dirahasiakan.
Mungkin ini strategi untuk menipu para pemain timnas Filipina yang seakan meremehkan timnas Indonesia. Pemain tersebut akan menjadi kunci dalam strategi menyerang Garuda. Satu pemain tersebut dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang mematikan, sementara yang satu lainnya menjadi momok berkat kecepatan dan penyelesaian akhirnya di depan gawang. Dengan begitu, Adrian Ugelvik pasti akan menanggapi pengumuman tersebut tanpa kesombongan. Kami menghormati setiap lawan yang kami hadapi. Indonesia adalah tim kuat dan mereka memiliki pelatih berpengalaman serta pemain berbakat. Tetapi kami fokus pada permainan kami sendiri, begitu kira-kira kata Adrian Ugelvik. Adrian bisa saja menambahkan bahwa timnas Filipina tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari nama besar lawan. Tim ini sudah berkembang pesat. Kami tahu bagaimana menghadapi pemain-pemain seperti mereka. Yang terpenting adalah tetap bermain sebagai tim dan menjalankan taktik pelatih kami dengan disiplin. Begitu kira-kira katanya lagi. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas mungkin juga akan memberikan komentar terkait strategi Shin Tae-yong. Kami tahu apa yang mereka miliki, tetapi kami juga memiliki keunggulan kami sendiri. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Dua pemain yang menjadi senjata rahasia Shin Tae-yong pasti akan menyulitkan tim kami, begitu kira-kira kata Albert. Pertandingan Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 21 Desember di Stadion Manahan Solo. Ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim, yang mana laga ini akan menjadi penentuan siapa tim yang akan lolos ke babak semifinal. Sementara itu, kubu Indonesia dipastikan optimis dengan kekuatan mereka. Walaupun habis kalah dari Vietnam, tim sedang dalam performa terbaik mereka. Kami akan memanfaatkan momentum ini untuk memberikan tekanan sejak awal, begitu kira-kira mungkin kata Shin Tae-yong. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan pernyataan sombong dan angkuh, back Filipina di atas. Dan siapa sebenarnya dua pemain yang dirahasiakan Shin Tae-yong tersebut untuk menjadi senjata tajam saat lawan Filipina nanti? Apakah kalian semua tahu? Kalau tahu, coba tulis tanggapan kalian di bawah ini ya. Alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu semuanya. Diungkap langsung oleh Ahmad Maulana. Sempat diragukan, ternyata skuad Garuda dalam keadaan yang baik-baik saja mentalnya walau habis dikalahkan Vietnam di pertandingan sebelumnya. Apa sebenarnya yang menjadikan mereka semua tetap kuat dan tak goyah sama sekali? Simak baik-baik. Ahmad Maulana mengakui mental timnas Indonesia tak goyah usai kalah dari timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Malahan skuad Garuda kini semakin percaya diri menatap laga kontra timnas Filipina. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di laga lanjutan grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Kekalahan itu didapat saat bertamu ke PHU To Provincial Stadium, Vietri, Minggu 15 Desember 2024. Hasil ini membuat Indonesia mesti mendapatkan 3 poin di laga terakhir fase grup melawan Filipina. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember. Ahmad mengatakan para pemain timnas Indonesia sudah melupakan kekalahan dari Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini sudah melakukan evaluasi dan percaya diri menjelang bersua dengan Filipina. Kondisi mental setelah kekalahan lawan Vietnam justru semakin peda, kata Ahmad di Solo, dikutip pada Kamis 19 Desember 2024. Sepertinya kami semakin kompak dan peda melawan Filipina, imbuh bek Arema FC itu. Adapun timnas Indonesia sudah melangsungkan latihan di Solo sejak Rabu 18 Desember 2024. Ahmad mengatakan latihan berjalan lancar meski beberapa pemain masih lelah karena jadwal yang padat. Sejauh ini latihan aman saja, berjalan lancar, kata Ahmad. Meski agak lelah sedikit, banyak pemain lelah. Tapi masih sangat baik, pungkasnya. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4 dari 3 laga. Posisi ini belum aman mengingat timnas Myanmar memiliki poin yang sama yakni 4 sementara Filipina 3 angka. Wow,
Ini baru top mantap luar biasa. Kabar yang akan membuat fans timnas Indonesia bergairah dan semangat dalam menjalani hidup. Pelatih striker timnas Indonesia akan temukan penyerang maut tajam dan mematikan di depan gawang lawan. Akankah timnas Indonesia semakin terbantu untuk lolos ke Piala Dunia dengan penyerang tersebut? Simak detail dan fakta lengkapnya hanya di sini. Yeom Ki-hun optimis bisa menemukan striker mematikan untuk timnas Indonesia. Yeom mendapatkan tugas khusus untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Lini depan sering mendapatkan kritikan karena dinilai kurang efektif dalam beberapa laga terakhir. Meski tidak langsung membuat striker timnas mematikan, perlahan pemain depan Indonesia mulai lebih bijak terutama saat melepaskan tendangan. 2 gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi jadi bukti bahwa sudah ada kemajuan meski tetap membutuhkan waktu agar semakin lebih baik. Yeom Ki-hun menjelaskan masalah lini depan yang kurang tajam terjadi hampir di semua timnas negara lain. Tentunya pemain depan memiliki tugas khusus untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Ini yang coba dimaksimalkan di timnas Indonesia yang beberapa kali kehilangan kesempatan di depan gawang lawan. Pembahasan soal penyerang selalu sama di negara manapun, baik di Korea ataupun di negara lain. Lini depan pasti jadi sorotan meski lini belakang penting juga, sepak bola butuh gol, dan tugas penyerang adalah mencetak gol. Tapi jika berbicara mengenai lini depan kita, para pemain masih muda, kata Yeom Ki-hun dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 41 tahun ini melanjutkan bahwa di Indonesia ada banyak pemain potensial. Tugasnya adalah membuat mereka semakin lebih baik dan tenang saat berada di pertahanan lawan. Dia juga sering berkomunikasi dengan pemain agar bisa lebih menemukan chemistry. Ada banyak penyerang muda berkualitas di Indonesia. Jadi tugas saya adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka. Lanjutnya, Yeom menyadari bahwa mempersiapkan striker di timnas Indonesia yang bisa diandalkan membutuhkan waktu. Dia juga menilai bahwa supporter tidak sabar melihat lini depan Indonesia semakin mematikan. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu dan dia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik. Karena hal ini juga saya diminta oleh Shin Tae-yong bergabung. Saya memang ditugaskan khusus untuk ini. Ke depan saya berharap bisa mengembangkan bakat mereka. Saya akan melakukan yang terbaik, tutupnya. Beginilah respon luar biasa Ketua Umum Kebanggaan kita Erick Thohir usai melihat ranking FIFA Timnas Indonesia kembali turun. Kira-kira hal apa ya yang akan dilakukan oleh Pak Ketum agar ranking FIFA Timnas Indonesia naik lagi? Apakah akan beruji coba dengan negara-negara besar? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia harus puas turun peringkat di ranking FIFA edisi Desember 2024. Tim Merah Putih kini berada di posisi ke-127 setelah sebelumnya duduk di peringkat ke-125. Turun 2 peringkat itu karena timnas Indonesia tidak tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani pada babak grup B ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 poin. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Dari 3 laga itu, skuad Garuda kehilangan 1.7 poin. Meski memiliki koefisien poin kecil, hasil tersebut cukup berpengaruh karena memiliki poin yang dihitung FIFA. Kini timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi di grup B ASEAN Cup 2024 melawan Filipina. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Turunnya ranking FIFA Timnas Indonesia ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir mengatakan bahwa ia tak masalah ranking timnas Indonesia turun. Gak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kami menurunkan tim muda di ASEAN Cup 2024, kata Erick Thohir, Kamis 19 Desember 2024.
Erick Thohir mengatakan sejak awal PSSI sudah memperhitungkan poin mana yang harus didapatkan timnas Indonesia saat melawan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Dari 4 laga itu, PSSI memprediksi timnas Indonesia hanya kalah dari Vietnam. Prediksi PSSI meleset saat timnas Indonesia imbang kontra Laos. Padahal targetnya itu menang. Kami sudah ada perhitungan lawan Myanmar ingin menang, lawan Laos juga maunya menang tapi hasilnya seri. Lalu lawan Vietnam kami sudah prediksi kalah. Nah, terakhir lawan Filipina itu harus menang, kata Erick Thohir. Kemenangan melawan Filipina nanti membuat timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Tentu saja ini bisa berpengaruh ke ranking FIFA. Jadi kalau target turunnya ranking FIFA itu sudah kami prediksi karena pemain-pemain senior kita ini mau bertanding melawan beberapa negara, kata Erick Thohir. Konflik tak kunjung usai. PSSI berikan respon yang mengejutkan publik soal permasalahan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Apa yang sebenarnya terjadi? Mampukah PSSI menyelesaikan permasalahan ini dan mediasi kedua belah pihak agar tercipta kedamaian demi kebaikan timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua keputusan ini ada di tangan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Isunya Shin Tae-yong marah kepada Elkan Bagot yang tidak datang ke timnas U23 Indonesia saat mau melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Padahal saat itu Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Sejak saat itu Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Elkan Bagot. Kalau pemain itu semua tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga dalam akun YouTube resminya. Arya Sinulinga menambahkan ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Shin Tae-yong. Mereka adalah Eliano Reijnders dan Jens Raven. Kata Arya Sinulinga, PSSI tidak mau memaksa Shin Tae-yong perihal pemanggilan pemain. PSSI hanya bertugas untuk menyediakan pemain sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Semua terserah Shin Tae-yong, banyak pemain-pemain yang tersedia, kata Arya Sinulinga. PSSI memberikan informasi ini tersedia, siapa yang mau dipilih. Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak mengiyakan konflik antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Menurutnya ini bukan ranah PSSI, tapi lebih ke urusan individu Shin Tae-yong. Kami bingung damaikan yang mana. Ini kan pilihan pelatih, kata Arya Sinulinga. Ya, semuanya harus melihat objektif. Kami PSSI selalu objektif, tapi terserah pelatih. Kalau pelatih tidak mau, ya bagaimana? Tutup Arya Sinulinga. FIFA secara resmi bisa saja mengeluarkan keputusan untuk membubarkan lebih cepat turnamen Piala AFF 2024 setelah muncul berbagai dugaan pengaturan skor yang mencoreng integritas kompetisi. Keputusan ini mungkin akan diumumkan oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam konferensi pers di markas besar FIFA, Zurich, dalam waktu setempat. Apabila dugaan tersebut terbukti benar. Turnamen sepak bola 2 tahunan ini awalnya dijadwalkan berakhir pada Januari 2025. Namun, beberapa pertandingan di fase grup menuai kritik tajam karena banyaknya momen yang mencurigakan. Seperti keputusan wasit yang dinilai tidak adil, permainan pasif beberapa tim, dan hasil pertandingan yang dinilai tidak wajar. FIFA memiliki komitmen penuh terhadap prinsip fair play dan integritas dalam sepak bola.
Setelah melakukan investigasi awal terhadap laporan dugaan pengaturan skor di Piala AFF 2024, kami memutuskan untuk menghentikan kompetisi ini lebih awal. Langkah ini diambil untuk melindungi reputasi sepak bola di Asia Tenggara. Begitulah kira-kira kata Infantino. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF sebelumnya menerima laporan dari beberapa pihak, termasuk pelatih dan pemain, yang mencurigai adanya pihak ketiga yang mencoba memengaruhi hasil pertandingan. Investigasi awal menunjukkan adanya pola taruhan ilegal yang terdeteksi di beberapa laga penting. Salah satu pertandingan yang menjadi sorotan adalah laga antara Kamboja melawan Singapura, di mana pergerakan pasar taruhan menunjukkan lonjakan tidak wajar menjelang kick-off. Selain itu, beberapa keputusan kontroversial yang diambil wasit membuat publik semakin mempertanyakan integritas pertandingan. Apalagi pergerakan blunder konyol yang dilakukan kiper Kamboja semakin menegaskan bahwa terjadi pengaturan skor di pertandingan tersebut. Selain itu, dugaan pengaturan skor bisa juga digerap B saat timnas Indonesia melawan Laos beberapa waktu yang lalu. Gol ketiga Laos yang harusnya bola sudah out akan tetapi wasit tetap mensahkan gol tersebut. Apabila benar, pembubaran Piala AFF 2024 ini menjadi pukulan berat bagi sepak bola Asia Tenggara. Khususnya negara-negara yang berambisi ingin meraih gelar juara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Selain merusak kepercayaan publik terhadap kompetisi regional. Namun keputusan ini kemungkinan akan ditanggapi santai dan biasa saja bagi timnas Indonesia karena King Indo tidak berambisi pada turnamen abal-abal sampah yang penuh sarang mafia ini. Justru timnas Indonesia akan diuntungkan apabila turnamen ini dibubarkan secepatnya, agar pelatih Indonesia mempersiapkan diri lebih cepat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terdekat melawan Australia dan Bahrain. AFF sendiri harus menyatakan akan bekerja sama penuh dengan FIFA untuk mengungkap dalang di balik skandal ini. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk manipulasi dalam sepak bola. Investigasi menyeluruh akan dilakukan dan pihak-pihak yang terbukti bersalah akan menghadapi sanksi tegas, begitu kira-kira kata Jenderal AFF. FIFA pasti berjanji akan memperkuat regulasi anti pengaturan skor, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap pasar taruhan dan memperluas jaringan intelijen di tingkat regional. Selain itu, FIFA juga harus mengimbau federasi nasional di Asia Tenggara untuk meningkatkan edukasi kepada pemain, pelatih, dan ofisial mengenai bahaya pengaturan skor. Apabila benar keputusan ini pasti akan menuai beragam reaksi. Sebagian besar penggemar diprediksi menyayangkan pembubaran turnamen, tetapi ada juga yang mendukung langkah FIFA untuk menjaga integritas olahraga. Kami kecewa karena tidak bisa melihat tim kesayangan kami bertanding hingga akhir. Namun sepak bola harus bersih dan adil, begitu mungkin kira-kira kata pendukung dari Vietnam. Langkah ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam dunia sepak bola bahwa manipulasi hasil pertandingan adalah ancaman serius yang harus diberantas. FIFA menegaskan akan melanjutkan investigasi untuk memastikan para pelaku diadili dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar memang terjadi pengaturan skor di turnamen Piala AFF ini, apakah kalian setuju apabila FIFA membubarkan turnamen ini? Dan solusi apakah yang harus diberikan FIFA kepada AFF agar tidak terjadi pengaturan skor? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Ini baru mantap dan keren perjuangan hebat PSSI. Bikin fans Garuda terharu dan bangga melihatnya. Satu pemain bakal absen saat timnas Indonesia menjamu Filipina di laga pamungkas penyisihan grup. PSSI gerak cepat mencari pengganti pemain yang lebih hebat. Siapakah itu? Agar kalian tidak penasaran, tonton video ini sampai selesai, kalian dijamin pasti puas dan bahagia mendengarnya. Rivaldo Pakpahan dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina. Laga kedua tim akan tersaji di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 21 Desember. Bagi Indonesia, kemenangan pada laga tersebut akan memastikan posisi mereka menjadi runner-up grup B. Namun, jika skuad Garuda kalah pada laga tersebut, maka Filipina akan melaju ke babak semifinal mendampingi Vietnam.
Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menjelaskan bahwa Rivaldo berpeluang absen pada laga melawan Filipina. Pemain asal Borneo FC tersebut harus menepi sekitar 2 pekan sebelum kembali ke lapangan. Kondisi ini membuat dia tidak masuk dalam skuad melawan The Azkals dan tentu sangat merugikan bagi Indonesia. Papahan harus ditarik cepat pada pertandingan melawan Vietnam karena masalah cedera. Rivaldo masih cedera. Butuh waktu lama itu seminggu atau 2 minggu untuk sembuh, kata Sumarji dilansir bolasport.com dari laman Antara. Selanjutnya, kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner masih terus diusahakan. Mereka sebelumnya dijanjikan akan merapat pada babak semifinal nanti. Pihaknya masih menjalin komunikasi dengan klub mereka agar kedua nama tersebut bisa merapat ke timnas. Apalagi skuad Garuda dalam kondisi terdesak dan butuh kekuatan Penny, sementara belum ada update terbaru. Belum ada kabar, tapi kita akan upayakan. Nanti setelah tanggal 21 Desember, jika lolos ke semifinal, kita akan coba lagi, tutupnya. Menariknya, lawan Indonesia kali ini diprediksi tidak mudah dikalahkan. The Azkals menjadi salah satu tim yang belum pernah kalah pada ASEAN Cup 2024 dan meraih hasil imbang pada 2 laga terakhir melawan Myanmar dan Laos. Shin Tae-yong tentu akan berusaha maksimal agar Indonesia bisa merebut tiket ke babak semifinal. Sungguh bikin fans Garuda sedih, bahkan bisa sampai nangis setelah mendengar kabar buruk yang menimpa pemain kesayangan fans Garuda semuanya. El Preman Justin Hubner diketahui sedang mengalami cedera yang sangat serius. Langkah apa yang akan diambil agar segera bisa sembuh kembali dan bisa perkuat timnas Indonesia lagi? Berikut ini ulasannya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengalami gegar otak. Kabar itu disampaikan Justin Hubner di stories Instagramnya yang eksklusif @JustinHubner5. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali, kata Justin Hubner di stories Instagramnya yang eksklusif, mengutip dari @lingkarvootbal. Justin Hubner kesulitan menit tampil bersama sang klub musim ini, Wolverhampton Wanderers U21. Pernah dalam rentang Agustus-November 2024. Bek 20 tahun ini hanya main 1 kali. Tepatnya saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah dari Arsenal U21 di lanjutan Premier League 2 2024-2025 pada 23 Agustus 2024. Di sisi lain, dari Agustus-November 2024, Justin Hubner mencatatkan jumlah 3 penampilan bersama timnas Indonesia. Bek berkaki kidal ini bermain saat timnas Indonesia menahan Australia 0-0, serta ketika dihajar Jepang 0-4 dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Sekira 2 pekan lalu, Justin Hubner membuat heboh jagat maya. Ia mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dalam waktu dekat karena kecewa jarang dimainkan. Uniknya, setelah Justin Hubner mengeluarkan pernyataan di atas, bek berdarah Indonesia Belanda ini langsung rutin dimainkan pelatih Wolverhampton Wanderers U21. Ia bermain full saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah 0-1 dari Valencia B tengah pekan lalu, serta mentah 93 menit saat sang tim menang 4-0 atas Aston Villa di lanjutan Premier League 2 2024-2025 akhir pekan lalu. Sayangnya di laga melawan Aston Villa U21 itu, Justin Hubner mengalami benturan. Di stories Instagramnya, Justin Hubner mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit kelar laga Wolverhampton Wanderers U21 versus Aston Villa U21. Setelah beberapa hari berlalu, Justin Hubner mengonfirmasi mengalami gegar otak. Sekarang besar harapannya Justin Hubner segera pulih dan siap kembali membela Wolverhampton Wanderers U21. Di usia yang masih 20 tahun, Justin Hubner mesti mendapatkan menit tampil yang sebanyak-banyaknya. Jika tampil gemilang bersama Wolverhampton Wanderers U21, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner dipromosikan ke tim senior.